Semarang merupakan kota metropolitan dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Terletak di tengah Pulau Jawa, kota Semarang memiliki lokasi strategis dari segi perdagangan dan perindustrian. Ditambah dengan akses laut menjadikan semakin pesatnya pertumbuhan kota Semarang. Namun seiring dengan maraknya kota Semarang, terdapat kanal-kanal gelap yang masuk ke dalam kota. Karena siapa sangka tempat-tempat populer seperti Simpang 5 menjadi saksi mata perjalanan prostitusi di kota metropolitan ini. Poncol dan Pelabuhan Tanjung Mas merupakan saksi mata adanya prostitusi liar, serta Argorejo Sunan Kuning yang dulunya termasuk eks-lokalisasi yang sekarang beralih fungsi menjadi wisata karaoke, walaupun ada potensi kecil terjadinya transaksi seksual di luar lokasi Argorejo. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan lonjakan kasus di kalangan tertentu. Ini merupakan gambaran data dari Dinas Kesehatan bahwa ditemukan banyak kasus yang sudah masuk fase AIDS dari berbagai kalangan. Paling banyak adalah para pekerja. Dapat dilihat bahwa kasus AIDS terjadi tidak memandang dari jenis pekerjaan, hampir kesemuanya ada. Dalam interaksi antara wanita pekerja seks dengan masyarakat umum, terdapat tata tertib lokalisasi untuk mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh semua program penanggulangan IMS, HIV, dan AIDS. Salah satu dari lembaga yang terlibat adalah PKBI Kota Semarang. PKBI Kota Semarang menginisiasi salah satu inovasi yang diterapkan oleh berbagai puskesmas di Semarang. Sebagai tujuan mengajak orang-orang beresiko HIV dapat melakukan tes HIV serta melakukan pengobatan. Layanan ini diberi nama Lydia Dimari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif selaku penanggung jawab program ataupun Direktur Pelaksana Program di PKBI Kota Semarang. PKBI itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kota Semarang, di mana kami sekarang ini berfokus pada isu kesehatan, terutama kesehatan keluarga, kesehatan sosial, dan kesehatan reproduksi. Jadi dulu itu namanya bukan Lydia Dimari, tapi layanan extra time ataupun ya extra hours gitu ya. Jadi kegiatan ini dilakukan di jam yang di luar layanan reguler. Jadi setiap sore, setiap setengah 6, jam 5 gitu ya, layanan sudah mulai buka. Kemudian mulai melakukan kegiatan tes HIV dan pengobatan ataupun ARV sampai dengan jam 8, setengah 9 malam. Dan dulu itu diinisiasi oleh 3 layanan, yaitu Halmahera, Poncol, dan Logdosari. Sebenarnya cikal bakalnya sudah mulai sekitar 2018, di mana waktu itu Puskesmas Poncol secara swadaya melakukan pelayanan di malam hari. Kemudian mulai 2020 kami mendapat dukungan dari Yayasan Kasih Suwitno untuk membuka layanan di salah satu puskesmas Halmahera waktu itu. Kini kegiatan Lydia Dimari telah menjadi bagian dari rutinitas setiap sore hingga malam. Pada tahun 2014 sampai 2015, pembiayaan untuk layanan ini belum tercakup oleh Dinkes karena bersifat inovatif. Namun pada tahun 2020, dukungan dana dan pembukaan layanan di salah satu puskesmas dari Yayasan Kasih Suwitno mulai terwujud. Hingga saat ini terdapat slot layanan yang pembiayanya berasal dari APD, Dinkes, dan Global Fund dan terus berlanjut hingga hari ini. Lalu bagaimana dampaknya setelah adanya Lydia Dimari? Dari data sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, sejak adanya kegiatan Lydia Dimari dan dibuka di semua puskesmas Kota Semarang, memang terjadi peningkatan baik dari yang datang untuk screening atau melakukan pemeriksaan HIV maupun dalam penemuan kasus HIV sendiri, di mana pada kegiatan Lydia Dimari tidak hanya untuk tes saja ya. Tadi mungkin teman-teman yang mau mengambil obat ataupun teman-teman yang LFU atau yang sudah tidak ambil obat kadang hanya datang bisa malam hari karena mungkin mereka terkendala pekerjaan, sehingga adanya Lydia Dimari ini sangat membantu sekali dalam tes HIV maupun pengobatan ARV seperti itu. Dampaknya pastinya banyak sekali sekarang juga sudah banyak juga ditemukan untuk teman-teman populasi kunci ini yang HIV-nya positif, dan untuk positif rate-nya itu di Kota Semarang sendiri dalam jangka kurun waktu sekitar 2 tahun ini cenderung naik terus, dan banyak sekali teman-teman yang ditemukan reaktif di acara Lydia Dimari tersebut. Dalam rangka inovasi, kegiatan Extra Time melibatkan berbagai petugas, termasuk petugas administrasi, petugas lapangan, dan juga laboratorium analisa. Kolaborasi dilakukan dengan petugas lapangan untuk menjangkau kelompok pekerja seks perempuan dan mengajak kelompok resiko untuk melakukan tes saat layanan dilaksanakan. Termasuk juga kelompok lelaki seks dengan lelaki, kelompok transgender, kelompok pengguna narkoba, mendampingi kelompok yang sudah HIV positif, dan kelompok beresiko lainnya.
Keterlibatan mereka tidak hanya berasal dari teman dalam layanan dinas, melainkan melibatkan unsur yang lebih luas. Petugas lapangan bertanggung jawab mengorganisir dan memobilitasi klien, dengan beberapa petugas yang juga bersiap untuk memberikan dukungan. Jika ada teman yang ditemukan positif, mereka siap memberikan panduan terkait pengobatan dan aspek lainnya. Terkait strategi yang digunakan dalam menyebarkan informasi tentang jadwal rutin yang telah dibuat oleh rekan dinas kesehatan adalah dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Berbagai platform tersebut juga digunakan untuk memberikan edukasi dan layanan pendampingan secara online. Akan tetapi proses diterapkannya program Lydia di Mari tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Oke, untuk saat ini kendala Lydia di Mari mungkin dalam promosinya ya. Dalam promosinya mungkin tidak semua masyarakat khususnya Kota Semarang belum tahu apa ini Lydia di Mari. Terus Lydia di Mari itu pelaksanaannya seperti apa, tes HIV itu seperti apa. Kadang mungkin hanya tahu tes HIV dan pengobatan. Ternyata saat ini sudah ada proses pencegahannya juga. Bagaimana pencegahan HIV juga ternyata bisa didapatkan di Lydia di Mari. Makanya sebagai bentuk promosi mungkin dengan adanya kegiatan ini atau promosi ini bisa untuk meningkatkan capaian Lydia di Mari. Peningkatan upaya kegiatan Lydia di Mari, kami sudah melakukan SOP. Jadi teman-teman nakes yang melaksanakan kegiatan Lydia di Mari sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan SOP, dan itu di dalam pelaksanaannya dilakukan monitoring oleh Dinas Kesehatan. Jadi pada saat kegiatan Lydia di Mari berlangsung, teman-teman dari Dinas Kesehatan juga melakukan pendampingan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaannya bisa semakin berkualitas. Jadi yang masih harus kami lakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan juga peningkatan kualitas dari SDM-nya. Harapannya Lydia di Mari tetap berlangsung, terus kemudian mungkin bisa ditambah layanan-layanan lagi, karena dulu Lydia di Mari itu berawal hanya dari 1-2 layanan saja, yang saat ini akhirnya bisa menjadi 20 lebih, dan harapannya mungkin kedepannya bisa merata di seluruh wilayah Semarang. Harapannya teman-teman komunitas atau populasi kunci atau bahkan warga masyarakat yang tidak terlayani pada siang hari karena kesibukannya bisa kami layani di malam hari, baik melakukan testing maupun melakukan pengobatan HIV. Pada akhirnya semua ini dilakukan untuk mewujudkan mimpi tahun 2030, di mana target pemerintah dan stakeholder tentang target Rizero yaitu 0 penyintas baru dan 0 kematian akibat HIV/AIDS. Selain itu harapannya adalah 95% orang beresiko mengetahui status HIV-nya, 95% ODIF melakukan pengobatan, dan 95% ODIF tersupresi AFI.